Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu melimpah di dalam kami semua, terlebih para ladies. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan kami adalah Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh ada, itu semua karena kebaikan Tuhan yang melimpah. Apapun keadaan kami percaya Engkau telah mendidik kami, mengajar kami, apapun tujuannya. Biarkan Engkau yang mendewasakan setiap pribadi insan pribadi pada malam hari ini. Terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pada malam hari ini ya Tuhan, melalui firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami telah panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, ladies. Tidak lupa saya ucapkan terlebih dahulu, Merry Christmas and Happy New Year. Baik, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul adalah Keajaiban Natal. Kalau kita boleh perhatikan, ya, next slide, bahwa Natal itu adalah sebuah keajaiban. Ya, saudaraku ya. Kalau kita boleh belajar, keajaiban itu adalah buatan Allah, tidak ada campur tangan manusia. Ya, contohnya kalau Anda lihat 7 keajaiban dunia alam itu tidak bisa dibuat oleh tangan manusia. Itu adalah sebuah keajaiban. Ya, itu menurut pandangan manusia ya. Terus Natal itu juga bukan karya. Ya, karya itu adalah sebuah hasil daripada buatan tangan manusia. Itu dinamakan adalah karya, gitu ya. Kalau kita membuat sebuah karya, kita membuat sebuah barang, kita membuat sebuah ciptaan, itu adalah yang dinamakan sebuah karya, ya. Dan Natal itu bukan karya. Natal itu adalah sebuah keajaiban. Dan Natal itu bukan dongeng. Ya, banyak orang mengatakan bahwa Yesus tidak lahir. Berulang-ulang saya katakan, ada 5 karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Yang pertama itu adalah kelahiran, Natal yang akan kita sambut. Yang kedua itu adalah kematian Yesus. Yang ketiga, karya keselamatan itu adalah kebangkitan Yesus. Yang keempat, karya keselamatan itu adalah kenaikan Yesus ke surga. Yang kelima, keajaiban karya keselamatan adalah penjemputan kedatangan Yesus kedua menjemput umat yang percaya. Jadi kalau yang langkah pertama saja kita tidak percaya, ya sudah mutlak, saudara, sudah lima-limanya tidak bisa kita nikmati bersama. Tapi saya percaya, berbahagialah Bapak, Ibu, dan saya, ladies yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara, ketika ladies boleh menerima keajaiban yang pertama, maka saya percaya keajaiban kedua, ketiga, keempat, kelima, satu paket keajaiban keselamatan itu boleh kita terima bersama di dalam dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, banyak orang juga ada bukti ya menganggap bahwa dongeng itu ya harus dengan bukti ya. Buktinya apa? Banyak pertanyaan. Bagaimana mungkin bisa mengandung? Bagaimana mungkin Yesus dilahirkan? Bagaimana mungkin dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan adalah sebuah keajaiban. Saudara tidak akan pernah bisa mengerti sebuah keajaiban. Hanya Tuhan yang mengerti sebuah keajaiban itu. Ya, kalau kita baca, kita akan buka dalam Mazmur pasal yang ke-40, ayat yang pertama sampai yang ke-6, saudaraku ya. Mazmur pasal yang ke-40, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ini dengan judul adalah syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Demikian firman Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong.
Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Perhatikan saudaraku, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Perhatikan para ladies, bahwa di sini tidak ada sedikit pun, tidak ada seorang pun yang dapat disejajarkan dengan Tuhan kita. Saudara mau bandingkan Tuhan dengan apapun, tidak ada. Ya, tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus yang kita sembah. Tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus yang kita sembah, yang dapat disejajarkan dengan pribadi Tuhan Yesus. Tidak ada, saudara. Karena itu berbahagialah saudara dan saya yang telah banyak menerima perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, apapun kehidupan kita semua, kalau kita melalui berjalan bersama dengan Tuhan, itu adalah sebuah perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib, ya. Maka dari itu bersyukurlah, berbahagialah saudara yang menaruh selalu kepercayaan kita itu kepada Tuhan. Nah, saudara, berbicara sebuah keajaiban yang Tuhan kerjakan. Dan Natal itu adalah satu bagian, ya, adalah satu keajaiban yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup orang percaya. Next. Ya, saudara, kita lihat dulu firman Tuhan ini. Bagaimana dikatakan Natal itu adalah keajaiban. Ya, sesuatu yang ajaib tidak perlu ada pertanyaan. Kerap kali banyak pertanyaan, saudara, yang menunjukkan itu sebenarnya tidak ajaib. Ya, saya ulangi. Kalau kita berbicara keajaiban, itu tidak selalu harus ada pertanyaan. Tidak perlu ada pertanyaan. Kalau kita berbicara sebuah keajaiban, tidak perlu ada sebuah anggapan atau sebuah paradigma. Ya. Yang ada kalau kita ini menerima keajaiban, yaitu adalah kekaguman yang takjub. Ya, saya ulangi. Kalau saudara melihat sebuah keajaiban, tidak perlu ada pertanyaan, karena tidak semua keajaiban itu bisa masuk di dalam pikiran manusia yang terbatas. Di dalam keajaiban tidak perlu sebuah paradigma, tidak perlu sebuah yang namanya pandangan, karena keajaiban itu bukan sebuah pandangan. Nah, keajaiban itu adalah sebuah apa? Kekaguman yang takjub, saudara. Kalau kita melihat kelahiran Yesus adalah sesuatu yang mengagumkan kita semua. Apa yang layak dikagumi dari kelahiran Yesus? Pada hari kita akan belajar, salah satu pengagungan yang perlu kita agungkan di dalam keajaiban Natal itu adalah berbicara kekudusan ilahi atau kekudusan Allah, yang dimana kita seharusnya dibuat kagum oleh kekudusannya. Ya, kalau kita melihat akar kata kekudusan, yaitu adalah kadosi, ya, memisahkan diri dari dosa atau memisahkan diri dari kejahatan. Ya, sekarang Natal adalah sebuah kekaguman yang takjub bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu apa yang dikagumi? Yaitu adalah kekudusan ilahi. Buktinya kita lihat dulu, next. Saudara, beberapa saya catat begini. Dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai 25, itu berbicara adalah kelahiran Yesus.
adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Tadi dinamakan Yesus. Ya, penebus dosa, menyelamatkan umat manusia, dan Immanuel. Berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus Sang Immanuel. Nah, beberapa saya catat begini, saudaraku. Next. Bahwa kelahiran atau Natal di dalam Yesus itu sungguh sebuah keajaiban yang sangat menakjubkan, yang patut kita takjubi. Kenapa? Karena kelahiran Natal di dalam kekudusan tidak lewat hubungan biologis yang sah. Ya, Alkitab tidak pernah mengatakan hubungan suami istri, Alkitab tidak pernah mengatakan sel telur bertemu dengan sel sperma, saudara, tapi Alkitab mencatat adalah darah. Ya. Kita lihat dulu, apalagi tidak lewat hubungan biologis yang tidak sah. Ya. Kalau itu belum menikah, itu tidak sah. Kalau sudah menikah, hubungan biologis itu sah. Artinya, Maria dan Yusuf, walaupun sudah sah pun, dia tidak melakukan hubungan biologis. Ya. Darah perawan yang melahirkan tanpa hubungan biologis hanya ada satu saja di dalam sejarah manusia, yaitu adalah Maria. Nah, kalau kita melihat Tuhan kita yang kudus, kalau dilahirkan dengan proses yang tidak kudus, ya itu tidak mungkin terjadi. Kalau kita menyembah Tuhan yang kudus, Tuhan kita Tuhan yang sungguh kudus, maka lihat saudara, dalam proses kelahirannya saja di bumi pun itu berbicara mengenai kekudusan. Luar biasa. Maka hari ini Natal itu adalah sebuah keajaiban. Keajaiban yang sungguh boleh kita nikmati bersama, yaitu adalah di dalam kekudusan ilahi. Nah, tentunya hari ini makna Natal itu adalah kekudusan hidup yang tidak cemar. Jangan cemarkan hidup kita dengan dosa atau hal-hal yang tidak baik. Dan Natal, saudara, itu adalah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan, kesucian. Lihat baik-baik. Natal itu adalah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Karena Natal itu berbicara mengenai kekudusan. Maka setiap Natal, setiap hari, setiap kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita, keajaiban yang begitu terjadi, sebenarnya itu adalah kesempatan, keputusan kita untuk hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Setiap tahun kita menikmati keajaiban Natal, itu adalah keputusan saudara, keputusan kita untuk hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Itulah keajaiban, saudara. Karena tidak ada yang kita bisa nikmati selain daripada keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita baca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat pertama sampai yang ketujuh, begini firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu telah kamu turuti.
Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Lihat, makna Natal adalah sebuah keputusan untuk kita hidup di dalam kekudusan, kita meninggalkan kejahatan, kita meninggalkan dosa. Hendaklah kita melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalau akhir hidup ini dunia semakin lebih sungguh-sungguh menggoda kita, kenapa kita punya keputusan meninggalkan dosa tidak lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kalau akhir hari ini dunia lebih sungguh-sungguh mengancam kehidupan kita, kenapa hari ini iman kita tidak kita lebih sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan kita? Kalau dunia sekarang menggoda dengan lebih sungguh-sungguhnya, kenapa kita tidak lebih sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan? Kalau kita melihat banyak orang ditanya bagaimana pekerjaan susah, bagaimana kehidupan susah, bagaimana banyak hal, saudara. Nah, kalau dunia saja bisa menggoda kita dengan kesungguh-sungguhannya keduniawiannya, kenapa kita tidak mau sungguh-sungguh juga lebih dekat kepada Tuhan? Kenapa tidak mau lebih sungguh-sungguh juga untuk kita meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa? Ingat, Natal adalah sebuah momen kita mengambil keputusan untuk kita meninggalkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik, karena Natal itu lahir daripada sebuah kekudusan ilahi. Maka hari ini lebih sungguh-sungguhlah untuk kita melakukan, menuruti apa yang sudah menjadi panggilan kita. Saudara diberikan sebuah jabatan, diberi sebuah tanggung jawab. Kenapa tidak mau mengerjakannya lebih sungguh-sungguh? Kalau Anda mengerti gereja banyak tantangan hari ini yang begitu dahsyat menghampiri gereja, kenapa kita tidak mau lebih sungguh-sungguh memperhatikan gereja kita? Kalau rumah tangga kita dibongkar-bongkar oleh sebuah dosa, sebuah godaan, sebuah ujian, kenapa kita tidak mau juga sungguh-sungguh membangun rumah tangga kita untuk mempertahankan iman kita dengan baik? Keluarga kita, kenapa tidak mengajak suami kita mengenal Tuhan? Kita tidak mengajak anak-anak kita mengenal Tuhan. Kita tidak mengajak sanak saudara kita untuk mengenal Tuhan. Kalau kita tahu bahwa sekarang ini lebih sungguh-sungguhnya dunia mengancam kita, kenapa kita tidak lebih sungguh-sungguh melawannya dengan iman? Makanya diajarkan bagaimana kita harus melakukannya lebih sungguh-sungguh. Ayat yang kedua, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk yang mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Diberikan petunjuk, diberikan sebuah aturan, diberikan titah. Lihat, Allah itu selalu memberikan sebuah petunjuk. Anda melihat proses daripada Yusuf diberikan petunjuk dalam mimpi. Beri nama Yesus, beri nama dia Immanuel. Yusuf tidak boleh pulang, ya, termasuk orang-orang yang mempersembahkan kepada Tuhan. Itu pun diberi petunjuk. Bahkan di perjanjian lama, itu juga banyak petunjuk, saudara. Diberitahukan begini, Tuhan berfirman begini, Tuhan mengatakan begini, aturannya begini. Membangun Bahtera Nuh diberikan sebuah petunjuk-petunjuk. Maka tidak perlu kita takut hari ini. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti banyak petunjuk-petunjuk yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Pekerjaan kita, kehidupan kita, gereja kita, iman kita, pasti banyak petunjuk yang Tuhan pasti nyatakan dalam iman kita. Nggak perlu khawatir, saudaraku, ya. Ayat berikutnya. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Nah, lihat ini Bapak Ibu. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ya, kehendak Allah adalah kekudusan. Karena dia adalah kudus. Dia adalah kudus, dia lahir dengan cara yang kudus, dia hidup dengan cara yang kudus, dia mati dengan cara yang kudus, dan dia adalah kudus itu sendiri. Maka kehendak Allah, gampang saudara, yaitu kekudusan. Kita diciptakan, kita diberikan sebuah kehidupan, lihat kehendak Allah, tema bulan ini ya. Yaitu mengenai apa? Kekudusan, pengudusan, itu. Ya, yang keempat, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Nah, sekarang banyak orang yang melakukan saudaranya dengan tidak baik. Banyak orang sekarang itu suka memperdayakan, suka keinginannya sendiri, berbuat baik tapi tidak tulus, itu tipu daya, itu memperdayakan. Saudara kelihatannya menolong, tapi dengan tujuan tertentu, itu juga tipu muslihat, kelihatannya baik. Saudara suka membantu, tapi saudara ingin dipuji sama orang, itu namanya tipu muslihat, dan itu tidak kudus di hadapan Tuhan. Kita lihat lagi saudaraku. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Luar biasa, saudaraku. Ya, next. Jadi hari ini, kalau kita berbicara keajaiban, apa yang kita alami hari ini? Yaitu adalah keajaiban perubahan hidup yang serupa dan segambar dengan Kristus. Itulah sebuah keajaiban yang seharusnya kita kagumi hari ini. Keajaiban apa yang besar adalah keajaiban ketika hidup saudara boleh serupa dan segambar dengan Kristus. Itu adalah sebuah keajaiban yang besar. Karena untuk merubah karakter orang, tidak bisa dirinya. Yang bisa merubah orang adalah firman Allah yang bekerja di dalam hidup orang percaya. Karena itu hari ini, saudara, kalau kita tidak berubah, kita tidak serupa, kita tidak segambar, maka saudara belum menerima sebuah keajaiban yang besar dalam hidup. Sekalipun Anda disembuhkan oleh Tuhan, sekalipun Anda mendapat banyak mujizat dari Tuhan, sekalipun Anda mendapat berkat banyak dari Tuhan, kalau Anda tidak berubah hidupnya segambar dan serupa dengan Kristus, maka kita belum menerima keajaiban yang sesungguhnya. Keajaiban yang sesungguhnya itu merubah kehidupan kita. Maka para ladies hari ini, setiap hari Rabu kita ada Zoom online, setiap minggu kita beribadah, setiap Jumat ada worship night. Kalau hidup kita tidak berubah, saudara belum menerima sebuah keajaiban yang ajaib. Kalau hari ini Anda bisa berubah, Anda bisa segambar, Anda bisa serupa dengan Tuhan, disitulah saudara sedang menerima sebuah keajaiban yang besar. Karena saya percaya banyak juga suami mendoakan kita untuk kita berubah. Ya, kenapa kita tidak mau menjadi jawaban doa bagi suami kita? Banyak orang suka berdoa, tapi banyak yang lupa menjadi jawaban doa dari orang-orang yang mendoakan kita. Ya, jadi hanya berdoa terus, tapi tidak pernah menjadi jawaban doa bagi orang-orang yang mendoakan kita. Saya juga banyak percaya anak-anak di luar yang kita telah lahirkan juga mendoakan kita semua untuk kita boleh sehat, untuk kita boleh baik selalu, mengasihi selalu. Kenapa kita tidak mau menjadi jawaban doa bagi orang-orang yang mendoakan kehidupan kita? Maka lihat hari ini perubahan hidup, perubahan yang serupa, perubahan yang segambar dengan Kristus itu adalah keajaiban yang sesungguhnya yang harus kita nikmati hari ini. Maka dari itu pastikan hari ini saudara berubahlah hidup, berubahlah pembaharuan budi kita, berubahlah sikap kita, berubahlah cara pandang kita, berubahlah rupa kita, saudara, berubahlah karakter kita, karena itulah tanda orang yang mengalami keajaiban yang begitu ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup orang percaya. Yang terakhir kita lihat dalam Wahyu pasal 22, ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus,
biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, perhatikan baik-baik. Barang siapa yang berbuat jahat, teruslah berbuat jahat. Barang siapa berbuat cemar, teruslah berbuat cemar. Siapa yang berbuat benar, teruslah berbuat kebenaran. Siapa berbuat kudus, teruslah kita menguduskan dirinya. Sesungguhnya, aku akan datang segera dan akan menghakimi setiap umat yang percaya. Hari ini keputusan di tangan para ladies. Saudara yang belum mau menerima keajaiban Tuhan, kalau kita ingin berbuat cemar terus, ya silakan. Itu keputusan di tangan para ladies. Kalau Anda tidak mau berbuat baik, silakan. Itu keputusan di tangan para ladies. Kalau Anda tidak bisa mengampuni, silakan. Itu keputusan di tangan para ladies. Tapi ingat, bahwa apa yang kita kerjakan hari ini itu akan diadili oleh Tuhan nanti. Kalau orang berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan berbuat tidak mau tanggung jawab. Maka ada titah-titah, ada perintah, ada satu aturan. Kalau kita sudah menerima keajaiban Tuhan, hendaklah kita berbuat benar semakin hidup lebih benar, dan ketika kita menjunjung kekudusan, hendaklah kita juga semakin menguduskan diri kita. Itulah keajaiban Natal. Maka hari ini kita harus selalu menguduskan kita pribadi lepas pribadi. Saudara, kalau kita melihat Tuhan kita melahirkan atau dia lahir dalam hidup dunia ini, itu didasari dengan sebuah kekudusan. Itu makna daripada Natal. Makna kekudusan dijaga sampai akhir hidupnya. Tidak pernah ada cemar dalam hidup dunia. Termasuk kita hari ini. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita percaya dia sebagai Tuhan kita, seharusnya kita selayaknya hidup dalam kekudusan. Hindari yang tidak baik. Hindari yang tidak mengampuni. Hindari banyak ngomong. Hindari yang suka gosip. Hindari pikiran negatif. Hindari kita selalu curiga sama orang. Hindari mungkin yang kurang bisa berjiwa besar. Hindari hal-hal yang tidak benar. Kalau Anda hidup dalam kebenaran, kekudusan, semakin harus kudus, semakin harus benar di hadapan Tuhan. Mari para ladies, pada hari ini, biarkan keajaiban Natal, ya, sebuah proses yang begitu ajaib, sebuah karya yang tidak bisa kita nikmati, tidak bisa kita bayangkan, ya, kelahiran Tuhan yang begitu dahsyat. Itu boleh membuat hati kita, membuat hidup kita, itu selalu hidup di dalam kekudusan. Biarkan kekudusan yang kita boleh nikmati, yang Tuhan ajarkan, boleh memberkati kita semua. Silakan kita berbuat yang baik, berubahlah yang baik, dan kita akan tutup tahun ini dengan hal yang begitu baik. Kita akan buka tahun depan dengan hal yang juga lebih baik. Karena itu, biarkan firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua. Hiduplah di dalam kekudusan, dan semakin kudus, dan semakin kudus, dan semakin kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang selalu ada bagi kami, yang selalu mengingatkan kami selalu, untuk kami selalu hidup di dalam kekudusan. Karena itu, biarkan Tuhan, kami selalu menjunjung tinggi, menjunjung apa yang menjadi titah untuk kami, yaitu kami boleh hidup menjaga kekudusan, menjaga kebenaran, dan kami boleh semakin kudus, lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Kiranya firman Tuhan juga bekerja untuk para ladies pada hari ini, supaya firman itu merubah karakter kami, firman itu merubah kehidupan kami, merubah cara pandang kami, merubah cara pendengaran kami, merubah cara bicara kami, dan merubah seluruh kehidupan kami. Dan terima kasih untuk kekudusan yang telah Tuhan ajarkan
kepada kami. Kami siap untuk selalu dikuduskan, dibenarkan oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan mari Bapak, ladies, dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ladies yang diberkati oleh Tuhan, kita akhiri dengan menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam putra tunggalnya, Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita. Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput umatnya dan gerejanya yang dewasa, berjaga-jaga, dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, menuntun, menginsyafkan, membawa kita kepada kebenaran, dan menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami di surga bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Merry Christmas! Memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Lebih lagi bersama nyatakan, ku naikkan syukurku